Dalam peluncuran Rencana Aksi Pembangunan Papua atau RAPP di Jakarta 16 Desember 2025, Gubernur Papua Tengah yang juga Ketua Asosiasi Gubernur Tanah Papua mengeluarkan pernyataan tegas. Ia menyoroti pengurangan dana otsus oleh pemerintah pusat hingga keuntungan Freeport yang disetor ke negara 10%-nya dialokasikan untuk peningkatan pendidikan di Tanah Papua. Berikut pernyataan Gubernur. Semua kepala daerah, komite eksekutif maupun BP3 UKP sangat serius mau melihat Papua itu maju ke depan. Kami rasa bangga semua sudah hadir. Ini pertama kali kami dikumpulkan dan ini kesempatan yang baik. Saya ingin mau laporkan bahwa tanggal 14-15 April tahun 2025 BP3 OKP dengan Gubernur Tanah Papua kami kumpul di Nabire. Kami sudah merumuskan beberapa hal, sudah melihat apa yang bisa kita buat untuk percepatan Tanah Papua ini. Ada 9 poin yang kami sudah rumuskan dan hari ini teman-teman tadi malam sudah kasih tahu saya, kita harus bicara walaupun ini sudah final, kita harus sampaikan supaya benar-benar di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, pemerintah hadir dan menyentuh rakyat dan kita bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Di kesempatan ini saya tidak perlu bicara banyak, tapi ada beberapa hal yang saya mau sampaikan. Pak Mendagri sudah tahu, saya harap Pak Menteri Keuangan hadir. Dirjen izin, terima kasih banyak. Semoga Bapak bisa jadi saluran buat kita. Pertama itu kita Tanah Papua itu tahun 1972 baru ada gubernur pertama. Jadi dari Aceh sampai Maluku itu sudah ada jadi gubernur definitif selama 50 tahun. Setelah itu baru kita. Jadi hari ini kita ada di sini itu memang benar karena kita perlu percepatan dari seluruh sisi. Hanya disayangkan hari ini Aceh itu dapat khusus dari pemerintah pusat yang dimana dana otsusnya ditambah 10 triliun. Selain kita di Tanah Papua itu malah dikurangi. Jadi undang-undang itu dilemahkan dan peraturan pemerintah yang diangkat, Pak. Jadi saya berharap di forum ini Pak Dirjen dan juga Pak Mendagri ada di sini, bagaimana supaya Impres nomor 1 tahun 2025 itu kita review. Apapun yang kita bicara hari ini Pak Menteri tidak akan jalan. Dana otsus sudah dipangkas. Tidak bisa. Kita ini hidup dengan perang, Pak. Saya Gubernur Papua Tengah, 6 kabupaten itu ada di gunung dan daerah saya konflik. Gubernur Papua Gunung, belum lagi yang di pulau-pulau, belum lagi yang di lembah, sungai seperti Mambramo-Raya. Ini susah, Pak. Jadi kita berharap di kesempatan ini kalau bisa direview dengan tadi perencanaan itu, dana otonomi dikembalikan, bahkan harus ditambah supaya kita percepat. Kalau Aceh itu minta merdeka karena ekonomi saja, Pak. Kita ini minta merdeka, betul-betul minta merdeka. Tapi karena kita sudah setia dengan NKRI ini, jadi jangan sama sekali dikurangi. Kita berharap kalau sebentar sore Pak Menteri, kalau Pak Mendagri bisa kasih kesempatan, kita mau bicara langsung dengan Presiden juga. Bahwa ini tidak boleh, supaya percepatan Papua itu bisa kita laksanakan yang baik. Yang kedua masalah SDM. Menurut riset dari UNIPA, Universitas Papua, terus itu data dari Dikti, bahwa kita butuh hari ini 9,4 triliun selama 10 tahun untuk pembebasan buta huruf dan sekolah-sekolah di Papua bisa jalan dengan baik. 9,4 triliun, Pak. Freeport saja kita sudah sumbang 94 triliun, 10% saja, Pak, kasih kita. Sekolah beres di Tanah Papua. Jadi ini penting sekali. Jadi saya berharap supaya 9,4 triliun, 10% dari dana Freeport itu yang kasih ke pemerintah pusat itu pendidikan selesai, Pak. Gasing selesai, buta huruf selesai, sekolah sepanjang hari selesai. Ada satu program yang namanya SSA. Itu sama dengan MBG, Pak. Itu bisa selesai, anak-anak makan sekolah makanan bergizi di sekolah. Bisa sekolah sepanjang hari selama sampai jam 3. Jadi saya berharap dalam program ini
kita usulkan dan kita meminta supaya 9,4 triliun 10% saja dari Freeport bisa masuk untuk memberantas seluruh pendidikan di tanah Papua. Yang ketiga, kami berharap supaya ini provinsi baru ini kita tidak punya rumah sakit rujukan, Pak. Beberapa minggu lalu kita dikagetkan dengan ada salah satu ibu dari provinsi Papua yang hanya karena tidak ada pelayanan rumah sakit itu meninggal di tengah jalan. Kita tidak mau lagi, Pak. Negara kita ini besar, negara kita ini kaya raya. Masa kita harus bicara tentang orang meninggal hari ini? Jadi kita berharap ada rumah sakit rujukan di setiap provinsi di tanah Papua. Itu baru kita akan lihat bagaimana kesehatan tuh pendidikan beres, kesehatan beres. Jadi saya berharap seperti itu. Yang ketiga tentang infrastruktur. Yang keempat, bagaimana listrik internet sampai di pinggiran. Kita hari ini masih susah. Terus koneksi dari Sorong sampai Manokwari, Nabire sampai di Wamena, sampai di Jayapura. Bagaimana ini yang kita fokus untuk di infrastruktur ini bisa dibuka. Kita perkuat lapangan terbang di Sorong, lapangan terbang di Jayapura, lapangan terbang di Timika, lapangan terbang di Merauke dan Wamena. Supaya ada kalau internasional bisa keluar dan masuk. Jadi kita berharap ada lapangan terbang di setiap ibu kota, tapi juga konektivitas antara kabupaten yang satu ke kabupaten yang lain. Supaya harga barang dari Jayapura ke Wamena hari ini mahal, Pak. Jadi kalau dia bisa tembus, bisa mengurangi percepatan untuk jalan. Kita di Provinsi Papua Tengah di saya, Puncak dan Intan Jaya itu pakai pesawat semua, tidak ada lagi pakai yang lain. Begitu juga di Pegunungan Bintan dan sekitarnya. Jadi saya berharap mewakili kepala daerah semua sudah ada ini. Ini kita sudah berkomitmen, Bapak. Jadi kita sudah satu persatu. Untuk kita ini yang masyarakat percayakan untuk kita bisa bangun ke depan. Saya pikir itu beberapa hal yang lain kita tetap mendukung Sekolah Garuda, Koperasi Merah Putih, dan kita sudah komitmen di bawah untuk bagaimana kita kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah supaya semua bisa jalan. MBG juga kita fokus untuk tetap program seluruh program Bapak Presiden kita fokus untuk mendukung di daerah. Saya pikir itu saja. Terima kasih banyak. Dan Pak Mendagri salah satu yang sebelum saya selesai dalam hal ini, gubernur ini kita banyak masalah di daerah, tapi kita perlu perkuat kewenangan gubernur untuk bagaimana mengontrol kabupaten-kabupaten ini. Ini juga mungkin perlu dimasukkan dalam ini supaya semua itu satu arah, satu jalur, sehingga tadi yang kita bicara itu presiden bicara satu, menteri bicara, gubernur sampai di bawah itu sama dan juga naik ke atas. Jadi negara ini akan maju kalau satu komando. Saya pikir itu saja. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa supaya Bapak-Bapak Menteri dan Bapak Presiden bisa kasih umur panjang dan Papua juga tetap maju ke depan. Terima kasih.